Shalom God Lovers. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan bagi kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan penyelamat kami, Raja kami. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom God Lovers, selamat berjumpa kembali di Word from Heaven. Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap daripada kita. Bahkan sukacita surga, sukacita keselamatan ada dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita buka firman Tuhan, kita baca dari Maleakhi 2 ayat 1 sampai dengan 7, dikatakan demikian.
Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran yang mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Haleluya. Ini luar biasa, God's lover. Kadang-kadang kita pikir ini hanya untuk para imam, para pendeta, para pelayan. Tapi 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, engkaulah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah sendiri, dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini untuk kita, God's lover. Ini untuk setiap daripada kita. Bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk pelayan. Dan ini luar biasa dikatakan. Kenapa? Makanya peringatan-peringatan ini selalu ditujukan kepada imam. Karena pada waktu itu, pada masa lalu, imam-imam yang memimpin umatnya Tuhan. Tapi hari ini puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu datang, dia memberikan kepada setiap kita, bahkan mentabiskan setiap daripada umatnya untuk menjadi imamat yang rajani. Nah makanya ini janji pun untuk setiap kita, yaitu perjanjian kehidupan tadi di ayat 5, dan sejahtera, yaitu damai sejahtera. Jadi ini benar-benar hidup yang sejati, hidup yang penuh sukacita, hidup yang Tuhan berikan kepada setiap orang percayanya selama hidup di dunia. Karena saya percaya, betul kita ada di dunia, tapi pemerintahan kerajaan surga juga ada di dunia. Makanya Yesaya 9 katakan bahwa apa? Ketika dia datang, di bahunya ada pemerintahan. Kuasa pemerintahan surga berlaku dalam kehidupan setiap daripada kita. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini, sebagai imamat rajani, setiap kita adalah imam-imam kerajaan surga yang ada di bumi. Kerajaannya tidak kelihatan karena dia ada di surga, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah membawanya. Dia sudah turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia memberikannya kepada kita identitas yang baru, otoritasnya juga ada dalam kehidupan kita bagi setiap orang percaya yang mengambil bagian keimamannya untuk dapat nyambung dengan kuasa, yaitu pemerintahan kerajaan surga yang ada di bumi ini. Pemerintahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tanpa engkau mengambil imamatmu, engkau nggak nyambung dengan kerajaan surga. Nah makanya ini satu hal yang luar biasa buat setiap daripada kita. Jangan sampai kita ini ambil gampang, ambil entengan. Kalau Tuhan mengorden kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, maka ini harus kita ambil dengan serius, God's lover. Betul-betul ini take into your heart, kan gitu. Betul-betul kau yakini bahwa ini adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau enggak, makanya banyak hal yang terjadi. Kita melihat bagaimana anak-anak hamba Tuhan, anak-anak orang percaya yang hilang, yang kena drug, yang masuk penjara, yang menjadi homoseksual, yang menjadi transgender. Wah, bagaimana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Yesaya 61 dikatakan di ayat 9 bahwa anak-anak orang percaya, anak-anak hamba Tuhan, anak-anak orang yang diurapi akan diberkati dan terkenal. Tapi pada kenyataannya tidak, kan gitu. Karena apa? Karena kita orang percaya tidak mengambil keimaman kita di dalam kehidupan. Karena ada perjanjian tadi di ayat 5 dan di ayat 6 dan 7 dijelaskan tugasnya, seharusnya apa yang kita lakukan, kita menyambungkan
dari orang percaya ke tidak percaya. Itu salah satunya anak kita. Kita memberitakan, tapi kita sebaliknya di ayat 8 dikatakan imamat rajani tidak mengambil imamnya. Makanya saya mau katakan rugi kalau kita cuma hidup jadi bapak saja, jadilah imam. Kalau bapak cuma cari uang, jadi ibu saja rugi, tapi jadi imam, menyambungkan anak kita kepada Tuhan. Makanya jangan ambil gampangan saja keimaman ini, tapi ambil dengan sesungguhnya bahwa Tuhan sudah mengorden engkau untuk menjadi imam kerajaan surga, sehingga engkau connecting, nyambung dengan kuasa kerajaan surga yang ada di bumi di dalam kehidupan ini. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini biarkan setiap kami tidak sibuk dengan kehidupan, sibuk dengan aktivitas dunia saja sebagai seorang ayah, pekerja, pengusaha, tapi kami betul-betul mengambil take a lead dalam keimaman kami Tuhan, sehingga anak-anak kami, generasi-generasi kami dapat mengenal Engkau seperti yang Kau firmankan di dalam ayat 6 dan 7, di mana seorang imam itu memperkenalkan orang yang tidak kenal. Dia memberitakan, dari mulutnya keluar pengajaran akan pengenalan akan Tuhan. Dan biarkan setiap kami dipakai di dalam kapasitas kami masing-masing. Imamat itu nyata, bukan hanya menjadi satu gelar atau status, tapi betul-betul terlaksana, sehingga kuasa kerajaan surga juga nyata dalam kehidupan kami di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan kami yang terima katakan amin. Sharekan ke Slover link ini kepada saudara, teman, dan kerabat kita dimanapun engkau ditempatkan. Engkau diberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.